Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmah. Meskipun untuk sebagian orang ibadah puasa cukup berat, tetapi terdapat keistimewaan untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan, pahala berlipat, dan baik bagi kesehatan. Puasa berfungsi mengistirahatkan mesin pencernaan makanan yang dikonsumsi manusia. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Untuk menjaga kesehatan tubuh diperlukan kesempatan untuk istirahat. Puasa yang mensyaratkan untuk tidak makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar jasmani kita tetap sehat. Yang pertama, menjaga pola makan. Mengatur dan menjaga pola makan sangat penting, khusus bagi orang yang berpuasa. Betapa tidak, seharian full dari subuh hingga maghrib perut dalam keadaan kosong dari makanan dan minuman. Makanya pada waktu sahur, hendaklah memilih makanan dan minuman yang dapat menjaga kestabilan tubuh dari dehidrasi, seperti memperbanyak minum air putih, manis, dan sebagainya. Demikian halnya di waktu berbuka, hendaknya makan dan minum yang kaya akan nutrisi. Nutrisi sangatlah penting untuk mengembalikan energi tubuh. Buah-buahan, sayur, dan biji-bijian yang penuh dengan nutrisi akan membantu kita tetap stabil dan semangat dalam beraktivitas. Fokus pada makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat, dan lemak sehat, baik di saat sahur dan berbuka. Jauhi dari makanan dan minuman yang dapat merusak tubuh. Semuanya ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Bisa diperhatikan dari ayat di atas, perintah memakan makanan yang halal tidak berdiri sendiri, tetapi digandeng dengan kata thayyib atau baik. Artinya di samping memastikan apa yang kita makan itu halal, bersih dari keharaman, baik dari sisi zat ataupun cara mendapatkannya, kita juga harus memastikan bahwa makanan juga baik. Baik di sini jelas berarti makanan atau minuman yang dapat mendatangkan pemanfaatan bagi jasmani dan rohani kita.
tidak mengandung hal-hal yang membahayakan tubuh. Yang kedua, berolahraga. Olahraga tetap penting meskipun kita sedang berpuasa. Faktanya, olahraga dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, menjaga kebugaran tubuh, dan meningkatkan energi. Tentu olahraga dalam konteks ini adalah yang bersifat ringan, seperti senam, yoga, atau melakukan pekerjaan rumah. Waktunya bisa dilakukan pada waktu sore menjelang berbuka, sehingga kita tidak merasa haus dan kelelahan akibat olahraga saat puasa. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Umat Islam tentu tidak ingin waktu di bulan Ramadan terbuang sia-sia. Semuanya ingin terisi dengan berbagai rangkaian ibadah. Tapi bukan berarti tidak boleh mengambil waktu istirahat dan rehat sejenak. Ambillah waktu beristirahat. Jangan menekan diri kita di luar kemampuan yang bisa kita lakukan. Sudah maklum ketika Ramadan, selalu berusaha menghidupkan malamnya dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Bahkan kita rela untuk mengurangi porsi tidur dan mungkin tidak tidur sama sekali di malamnya, hanya untuk meraih ganjaran besar dan pahala berlipat yang Allah sediakan. Hal tersebut tentu saja bernilai positif, tapi jangan sampai lupa, tubuh kita perlu istirahat, seperti yang tertera pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dari ayat tersebut, di samping beribadah, kita juga harus tetap memperhatikan istirahat dan tidur, agar tubuh dapat kembali prima, sehingga kita dapat terus beribadah. Dengan demikian, tidur pun dicatat sebagai pahala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah 3 kiat penting untuk kita lakukan, terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Menjaga pola makan, berolahraga, dan mengambil porsi istirahat yang cukup menjadi kunci agar Ramadan kita di tahun ini berjalan dengan optimal. Tidak hanya di awal, tapi juga di tengah hingga akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah kita akan dipertemukan di Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.